Oke. Ya, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita akan membahas satu tema ya, yaitu tentang panggilan surgawi. Itu temanya ya, panggilan surgawi. Nah, oke, kita buka slide-nya lebih dahulu ya tentang panggilan surgawi. Oke. Ya. Oke, saudara ya. Haleluya. Nah, hari ini temanya adalah tentang panggilan surgawi. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya, apa itu panggilan surgawi. Saudara, Allah yang setia, Allah yang memilih kita. Dia juga Allah yang memanggil kita semuanya. Amin. Kita bisa ada di tempat ini, kita bisa diselamatkan, kita bisa ada di dalam Tuhan, di dalam anugerahnya ini, karena Dia memanggil kita. Ya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beruban berat. Dia panggil, dia panggil, dia panggil kita semuanya. Nah, makanya ada lagu itu ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ya. Nah, siapa yang memanggil Anda? Kalau yang memanggil Allah, Allah itu ada di surga. Nah, disinilah sekarang kita bisa membuat sebuah judul atau tema, yaitu panggilan surgawi. Jadi panggilan surgawi itu urusannya dengan Tuhan, dengan Allah yang memanggil kita. Lah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Allah itu memanggil kita? Nah, sebenarnya segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah itu awalnya ada tujuannya, ya. Allah bekerja, Allah bergerak dengan maksud dan tujuan yang sangat mulia sebenarnya ya. Jadi Allah yang kita sembah, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memelihara kita ini tak pernah berbuat iseng atau sekedar coba-coba. Tapi Dia ya, melakukan segala sesuatu ada tujuannya ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang harus kita menangkap dan mengerti, sebenarnya apa tujuan dari hidup ini? Ya, apa tujuan dari hidup ini? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kira-kira jawaban apa yang muncul di dalam hati Bapak Ibu Saudara atau yang Bapak Ibu Saudara pikirkan malam hari ini? Tujuan hidup Anda itu apa sebenarnya? Banyak Pak, gitu loh. Saya mau ke Hong Kong, saya mau, macam-macam ya. Pokoknya tujuan hidup orang itu, bangun tidur udah punya keinginan ini dan itu, atau punya tujuan ya, cita-cita keinginan jangka panjang. Nah, itu dianggap sebagai tujuan hidupnya. Bapak Saudara, tujuan hidup itu adalah di mana kita mengakhiri segala sesuatu. Ya, kalau masa hidupmu sudah selesai, kira-kira Anda ada di mana? Nah, itulah yang disebut tujuan. Ya, tujuan hidup Anda itu adalah titik terakhir ketika Anda mengakhiri kehidupan di muka bumi ini. Tujuannya kemana? Ya, nah, tujuan Anda sekarang harus dipikirkan dan harus diputuskan sehingga arahnya benar. Nyampe ke sana, ke tujuan yang kekal itu. Nah, Bapak Saudara, kenapa sekarang banyak beraneka ragam tujuan terjadi di dalam kehidupan manusia? Kok enggak tujuannya satu, semua manusia itu nantinya kembali kepada Allah gitu loh. Dan mulai sekarang kita mikir bagaimana kita hidup supaya bisa berkenan kepada Allah. Kenapa masih banyak tujuan ini, tujuan itu, dan yang lainnya itu? Nah, disebabkan oleh apa? Nah, di sini kita mulai belajar ya. Ternyata, saudara, sejak manusia memakan buah pengetahuan, hal baik dan jahat itu, sekarang status manusia di hadapan Allah adalah mati. Bukan hanya mati secara daging, tapi juga secara rohani. Jadi kita perhatikan, ketika Tuhan melarang manusia itu untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat, Tuhan sudah wanti-wanti. Tuhan sudah peringatkan, jangan kamu makan buah itu.
Nanti kalau kamu makannya, kamu akan mati. Nah, saudara, ketika manusia memakan buah itu, Adam dan Hawa nggak langsung mati sebenarnya. Ya, dah? Nah, tapi sebenarnya hari itu Adam mati. Kok bisa, Pak? Buktinya dia masih hidup. Dan Alkitab mencatat hidupnya sampai hampir 1000 tahun. Kalau dihitung sejak manusia jatuh dalam dosa, karena upah dosa adalah maut. Sebelumnya Adam itu nggak ada umurnya. Ya, karena dosa, makanya manusia itu harus kena tuntutan maut yang namanya mati. Jadi dihitungnya Adam itu sejak dia makan, umur Adam itu sejak dia makan buah pengetahuan baik tentang hal yang jahat itu. Amin. Nah, buktinya sejak makan itu, setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam masih hidup panjang seperti itu. Ya. Nah, tapi Tuhan katakan, ketika engkau makan itu kamu mati. Mati secara roh. Mati secara roh itu ya artinya adalah disconnection. Putus hubungan dengan Allah. Ya. Fisiknya masih. Fisiknya nggak rusak. Masih bisa melanjutkan aktivitas sampai 1000 tahun. Tapi statusnya mati. Amin. Nah, ini yang menjadi persoalan, saudara. Ya, orang yang kelihatannya hidup tapi mati, ya, dan orang yang benar-benar hidup, baik secara fisik maupun secara roh, nanti inilah yang membedakan tujuan hidup mereka. Sekali lagi ya, perhatikan. Kenapa sejak makan buah pengetahuan ini kita review kembali? Karena disinilah titik mulanya ada di sini ini. Walaupun sama Anda melihat fisiknya masih sehat semuanya. Tapi secara roh, yang satu mati, yang satu hidup. Yang satu disconnection, yang satu masih connect dengan Allah. Yang masih connect dengan Allah dan yang sudah tidak connect dengan Allah, tujuan hidupnya akan berbeda. Amin. Gitu ya maksud saya. Nah, malam hari ini kita perhatikan. Jadi Adam itu sejak dia makan buah itu, dia sudah mati secara roh, ya, secara roh. Walaupun tubuhnya masih hidup sampai 1000 tahun. Maka di sini dikatakan bukan hanya mati secara daging, tapi juga secara rohani. Amin. Nah, terus, saudara, perhatikan ya. Kutuk yang ditimpakan Allah ke atas ular, perempuan, laki-laki, dan bumi. Kalau Anda baca dalam Kejadian pasal 3, ayat 14 sampai ayat yang ke-19, itu membuat manusia akhirnya sibuk dengan usaha untuk mengatasi kutuk itu dan berputar-putar dengan dirinya sendiri. Di sini manusia berubah menjadi manusia yang egoistis, ya, yang mementingkan diri sendiri. Ya, saudara. Ditambah lagi, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, lalu Allah memberikan kutuk, ya, kepada yang bersangkutan, kepada ular, kepada perempuan, kepada tanah. Akibatnya manusia si Adam ini karena tanahnya terkutuk, sekarang tanah itu jadi males. Kalau nggak dikerjakan, nggak diusahakan, tanah itu tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga manusia sekarang gemar berusaha. Ya, lalu berlomba-lomba untuk menjadi seorang pengusaha. Ya, kan jadi pengusaha kadang-kadang keren ya. Wah, pengusaha. Tapi kalau Anda mengerti sekarang, pengusaha itu adalah
upaya manusia untuk mengolah, menghasilkan sesuatu dari tanah pada waktu tanah itu dikutuk. Amin. Itu usaha manusia. Kekuatan yang dari manusia. Dia berjuang untuk menghasilkan sesuatu. Makanya dia jadi pengusaha yang selalu berusaha. Amin. Nah, Allah berkata kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah. Dengan peluhmu, engkau akan mencari rezekimu. Nah, Bapak Saudara, mulai saat itu, manusia mulai memperhatikan tanah terus. Dia mulai memikirkan tanah terus. Bangun tidur, mulai berpikir, bagaimana menghasilkan sesuatu dari tanah ini. Tanah ini mau dijadiin apa? Tanah ini mau diapain? Itu dipikirkan terus. Matanya melotot kepada tanah itu. Ya, bagaimana supaya lebih cepat lagi. Supaya tumbuh-tumbuhan itu lebih cepat lagi. Itu kan yang diusahakan ya. Saya ingat waktu kecil dulu ya, orang menanam padi itu 6 bulan. Ya, padi PB itu kalau nggak salah tuh. Itu waktu saya masih SD ya. Nah, itu kalau lihat Pak Tani menanam padi itu 6 bulan. Sekarang orang menanam padi 3 bulan ya. 3 bulan sudah menuai loh. Loh, kok bisa? Manusia mencoba mempercepat proses pertumbuhannya itu. Itu usahanya supaya bumi mengeluarkan hasil lebih cepat dan lebih banyak bagaimana? Itu dipikirkan. Ya. Manusia memikirkan terus. Jadi hidupnya sekarang tujuannya apa? Bagaimana ya mengeluarkan hasil dari bumi ini. Ya. Nah, Saudara, tujuan hidup manusia ini sebenarnya ya, ketika Allah menciptakan manusia tidak seperti itu. Tidak disuruh mikirin tentang bumi ini, enggak. Itu tujuan Allah awal bukan seperti itu. Nah, tujuan awalnya apa? Manusia ini sebenarnya. Perhatikan ya. Sebenarnya apa maksud Allah semula ketika menciptakan manusia? Apa saudara? Kita perhatikan dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan di sini, ketika Allah bermusyawarah, mereka Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus bermufakat, mereka mengatakan, memutuskan apa yang akan dibuat, yaitu manusia itu. Dia katakan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan burung-burung dan ternak dan seluruh bumi dan binatang yang melata merayap di bumi. Jadi idenya Allah, gagasan Allah awal, manusia itu tidak dijadikan apa ya? Jadi kuli gitu enggak. Bekerja keras gitu tidak. Diangkat oleh Allah jadi penguasa, bukan pengusaha. Halo? Camkan baik-baik. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah punya ide, punya gagasan. Manusia yang diciptakan itu harus jadi penguasa, bukan pengusaha. Amin. Sekarang manusia cenderung pengen jadi pengusaha. Nah, pengusaha, nanti pengusaha bisa menyetir penguasa. Sekarang kan begitu ya. Ya, Anda tahu ya sekarang penguasa banyak yang disetir sama pengusaha kan di bumi ini.
Nah, makanya orang gemar, saya nggak mau jadi penguasa, ya rawan. Saya mau jadi pengusaha. Nanti saya setir itu penguasanya. Ya, nah Tuhan mau Anda jadi penguasa. Camkan baik-baik. Itu ide awal. Ketika Anda menangkap bahwa Tuhan ingin Anda menjadi seorang penguasa, sekarang mulai mindset-nya dibetulin. Cara berpikir, cara bertindak, cara bereaksi, seorang penguasa itu beda dengan cara berpikir seorang pengusaha. Amin. Segala sesuatu bukan Anda olah, bukan Anda cerna, bukan Anda pikirkan, ya, cari solusinya, cari way out-nya, bukan. Ya. Sekarang kita tahu semua dirancang oleh Allah, disediakan oleh Allah untuk Anda. Amin. Kembali kepada pola itu. Diciptakannya semuanya dulu, baru manusianya, lalu manusia ditaruh di situ, semua fasilitasnya sudah komplit. Amin. Nggak perlu dikerjakan, tinggal dinikmati, tinggal dirawat oleh si penguasa ini, oleh si Tuhan ini. Nah, sekarang mulai paham ya, bagaimana rencana Allah yang begitu mulia itu. Tapi sayangnya, ya, rencana yang begitu indah, yang begitu elok itu, ternyata, saudara, ya, tujuan semula itu gagal karena dosa. Amin. Dosa menggagalkan. Karena dosa, manusia sekarang bukan jadi penguasa, sekarang jadi pengusaha. Ya, yang selalu berusaha. Tujuan hidupnya sekarang adalah mengusahakan sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tapi kabar baiknya malam hari ini, Yesus Kristus dikirim ke dunia oleh Bapaknya untuk membawa kehidupan, ya, untuk membawa kehidupan bagi manusia yang mati itu. Ini kabar baiknya. Bahwa Tuhan Yesus dikirim ke dunia untuk menghidupkan manusia yang mati itu. Kita secara umum hanya mengenal kedatangan Tuhan Yesus, Bapa mengirim anaknya itu supaya Anda diselamatkan, bukan? Tapi ayat itu kan ada kelanjutannya. Supaya yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Artinya apa? Dia selama ini, sebelumnya, dia nggak punya hidup. Hidup itu ada di dalam anak. Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mendapatkan hidup. Artinya apa? Ketika dulu Adam jatuh dalam dosa, manusia dinyatakan mati. Ketika Anda ditebus dan Anda percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang Anda dinyatakan hidup. Mati dalam pengertian disconnection. Sekarang karena Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda dihidupkan kembali. Artinya, Anda terkonek kembali dengan Bapa. Amin. Anda terkonek kembali dengan Dia. Terima Yesus, terima hidup. Gak terima Tuhan Yesus, Anda terputus dengan surga. Berjalan menurut kemauanmu sendiri. Hidup menurut rancanganmu sendiri. Tapi orang yang sudah hidup di dalam Yesus, sekarang mulai beda arah hidupnya. Ya, apa yang dikatakan oleh Paulus, saudara, ya, tentang orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus ini. Ya, Paulus menerangkan dalam surat Korintus bahwa semua orang itu telah mati di mata Allah hingga hidupnya egosentris. Yesus telah mati menebus kita agar kita dikembalikan status kita sebagai manusia yang hidup di hadapan Allah. Nah, sekarang nasihat daripada Paulus. Sekarang, karena segala sesuatu yang kita perlukan,
sudah disediakan kembali oleh Allah. Sekarang kita tinggal raih dengan iman, dengan gampang. Maka kita tak perlu egoistis lagi, tapi boleh hidup untuk Dia. Hidup kita jadi kristosentris. Amin. Nah, Bapak Saudara, perhatikan di sini ya. Apa yang Tuhan katakan ini sekarang boleh menjadi standar atau acuan di dalam kehidupan kita. Paulus berkata, ya memang manusia itu telah mati, tapi telah dihidupkan kembali. Seyukianya sekarang manusia itu harus mulai berubah. Amin. Karena segala sesuatu yang Anda perlukan sekarang sudah disediakan oleh Allah yang sudah terhubung dengan Anda kembali. Dan segala sesuatu sekarang tinggal Anda raih dengan iman. Dengan gampang, dengan mudah. Amin. Anda yakin, Anda percaya apa yang disediakan oleh Allah, lalu Anda terima dengan iman tanpa berpeluh. Dengan mudah, Anda jadi orang yang gampang untuk berbagi. Tapi kalau Anda mendapatkannya dengan susah, ya, Anda bayar mahal, Anda dengan kerja keras, banting tulang, peres, ya, otak, keringatnya bercucuran, kira-kira gitu ya. Lalu baru Anda mendapatkan sesuatu itu, lalu ada orang pengen minta, ya, bagi dong, gitu ya. Apa yang Anda katakan? Enak aja, ini mahal. Enak aja, saya kerja keras seperti ini. Tapi kalau Anda dapatnya gampang, itu enggak ya? Lalu orang memintanya, kira-kira Anda gampang nggak mengasih? Gampang, ngerti ya maksud saya ya? Nah, kenapa orang jadi egosentris? Hidupnya berfokus untuk diri sendiri. Karena apa-apa yang dia butuhkan, yang dia inginkan, diraih dengan susah payah. Sehingga manusia jadi egosentris. Ini punyaku. Ya enggak? Bukan punyamu. Tapi karena semuanya sekarang dibuat atau diubah oleh Allah menjadi jauh lebih mudah. Disinilah Paulus berkata, kalau semua sudah dipermudah oleh Allah, Paulus nyanyi, Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Segala perkara dapat kutanggung, dapat kulakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wah, saudara. Kalau Anda mengerti tentang penyediaan Allah seperti itu, sekarang hidup Anda jadi enteng. Ya. Melakukan, mengerjakan sesuatu sekarang jadi lebih mudah. Karena ada yang memfasilitasi, ada yang membantu, ada yang mengarahkan, ya, sehingga Anda dengan mudah untuk mendapatkannya. Nah, Paulus berkata, kalau semua sudah jadi mudah seperti itu, berhenti jadi manusia yang egosentris, ya. Jangan egoistis. Sekarang kamu boleh hidup untuk Dia yang telah menebus kamu. Yang telah memberikan hidup itu kepadamu. Dan sekarang Anda boleh menjadi manusia yang kristosentris. Artinya apa? Hidup untuk Allah. Amin. Kenapa Anda bisa menyanyi lagu? Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ketika Anda menyanyikan lagu ini, menaikkan pujian ini, apakah Anda sadar?
Ini bentuk komitmen Anda dengan Dia. Tuhan, aku mau hidup untuk Engkau. Hidup bagimu. Arah hidupmu sekarang kembali kepada Tuhan. Amin. Anda tidak berfokus lagi dengan dunia ini. Dunia tidak bisa mengikat Anda kembali. Tidak bisa memisahkan Anda dari kasih Tuhan itu. Anda nempel pada Dia. Matamu memandang terus kepada Dia. Hatimu terus melekat kepada Dia. Bangun tidur, ya, Anda ingat Tuhan. Hatimu bergetar tentang Tuhan. Amin. Tidak ada khawatir dalam hidupmu sama sekali. Karena apa? Jaminan Allah di dalam kehidupan Anda. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memerintah di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Kejadian 2 ayat 17. Ya. Kejadian 2 ayat 17. Oke. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, ya. Nah, ini dampak daripada manusia melanggar apa yang Tuhan sudah larang itu. Sehingga hari itu manusia jadi mati. Tapi perhatikan saudara, Yohanes 1 ayat 4. Ya, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa menerima Tuhan Yesus, Anda menerima hidup. Dan hidup itu sekarang menjadi terang, ya, bagi Anda. Nah, terang itu membuat Anda lebih mudah untuk melihat, membuat Anda lebih jelas untuk memandang. Hidup itu adalah terang bagi manusia. Amin. Yohanes 6, ya, ayat 51. Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, nah, saudara, makan Yesus akan memperoleh hidup. Jadi sekarang terima Tuhan Yesus, makan Yesus, ya, makan daging Yesus, yaitu firman itu, Anda memperoleh hidup. Nah, satu ayat lagi tentang apa yang dikatakan Paulus tadi, ya. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Nah, saudara, pengertian ini nggak bisa langsung. Paulus ini untuk menangkap butuh waktu. Saya mengerti tentang pengertian kebenaran seperti ini, bahwa kasih Kristus telah menguasai kami, dan kami mengerti bahwa diri kami telah mati, dan Yesus telah menebus kami, sekarang kami harus hidup untuk Dia. Itu nggak gampang. Walaupun Anda mendengar khotbah seperti ini, mungkin tidak bisa tertancap langsung lalu menjadi sebuah pengertian pribadi dalam hidup Anda gitu loh. Ya. Nah, banyak orang itu hanya berbicara atau mendengar, ya, mencari tahu sesuatu, lalu ya standarnya itu hanya idealisnya aja, ya. Oh, gini, enaknya itu kalimat digabung ini dan itu seperti itu. Tapi sebenarnya ini arah, ya, arah perubahan, titik balik, ya, karena dirusak oleh dosa itu, lalu ada proses penebusan dari Allah. Lalu Anda mulai mengerti kenapa Bapak itu mengirim anaknya turun ke bumi, lalu anaknya disuruh mati menebus kita. Banyak orang hanya, ya itu tugas Bapak yang menciptakan manusia.
Sehingga dia harus dandani manusia itu. Nah, saudara, jadi kita hanya berpikir seperti itu toh. Tapi kita kadang tidak pernah memikirkan kenapa hatinya Bapak itu dia mengejar manusia seperti itu. Kenapa yang sudah rusak itu nggak langsung dibuang saja gitu. Lalu bikin yang baru, kan gampang. Kayak Anda bikin mainan gitu ya. Rusak ini, banting aja. Dar! Cari bahan yang baru. Selesai kan? Nggak butuh korban, nggak butuh biaya. Benar nggak? Paham sama maksud saya? Kenapa Allah itu mengejar barang rusak itu? Manusia sejak jatuh dalam dosa itu mirip barang rusak. File, gagal dalam proses pembuatannya itu. Tapi tangan Allah mengejar terus. Berusaha supaya manusia ini jangan sampai gagal nantinya. Dia kirim manusia, kirim anaknya kepada manusia itu. Anaknya dikorbankan di situ. Coba mulai renungkan malam hari ini. Nanti setelah online discipleship ini, Bapak Ibu Saudara mulai renungkan karya penebusan Allah. Kenapa Bapak mengejar saya? Apa istimewanya saya? Kenapa? Ada kepentingan apa? Ada tujuan apa? Buat pertanyaan, buat pertanyaan, buat pertanyaan. Lalu datang libatkan Roh Kudus. Roh Kudus jelaskan. Kenapa Bapak itu seperti itu? Perhatiannya kepada saya. Nanti Roh Kudus akan menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Begini loh. Hatinya Bapak itu seperti ini loh. Gak percaya? Coba praktekkan. Setelah online discipleship, jam 10 nanti selesai, tanya jawab. Bapak Ibu Saudara, ya, jangan langsung bubuk. Ya, coba ambil waktu, ya, 15 menit atau setengah jam. Renungkan. Kenapa Bapak menebus saya? Ketika saya lakukan itu, cuma satu kata. Ya, saya nggak bisa ngomong apa lagi. Saya hanya menangis. Dan semua katakan, thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ketika saya ngomong terima kasih, Roh Kudus memberikan pengertian. Begini, 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 begini. Saya semakin kagum dengan Bapak. Ya. Lalu saya mulai mikir seperti tadi. Kenapa Bapak nggak buang aja? Bikin yang baru lagi. Nah, makanya Yohanes 3:16 itu dimulai dengan kata apa? Karena begitu besar kasih Bapa. Amin. Kasihnya besar. Sebesar apa? Sebesar hatinya dia. Amin. Karena dia mengasihi Anda dengan segenap hatinya. Bukan seperempat hatinya. Bukan secuil hatinya. Tapi seutuh hatinya. Amin. Gak heran dia tuntut Anda. Ketika Anda harus mengasihi dia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, ya, dengan segenap kekuatanmu. Kenapa? Karena dia juga mengasihi Anda seperti itu. Dia kasih Anda dengan segenap hatinya, dia kasih Anda dengan segenap jiwanya, dia kasih Anda juga dengan segenap kekuatannya. Amin. Jadi tuntutan Allah itu sebenarnya ya, flashback daripada apa yang dia lakukan kepada kita. Amin. Aku mengasihi kamu segitu. Aku tebus seperti itu. Sehingga anakku yang tunggal yang paling berharga pun aku berikan untuk menebus engkau. Nah, saudara, kalau kita tidak mengerti tentang panggilan Allah, rencana Allah, dan Allah telah berbuat banyak dalam kehidupan kita. Gak tahu saya mesti nyebut apa. Ya, paling satu kata, keterlaluan. Itu enggak ya? Nah, ini orang sudah tak punya perasaan sama sekali. Paulus mengatakan,
bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Arahkan hidup Anda. Mulai malam hari ini, Tuhan, aku mau ambil ya keputusan. Arah hidupku cuma satu. Untuk Engkau, Tuhan. Aku mau hidup untuk Engkau. Aku mau hidup untuk menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Lakukan apa yang membuat dia senang. Jangan kejar kesenangan dirimu. Bagaimana Anda bisa hidup menyenangkan Tuhan? Ya, jadi ini timbal balik sebenarnya. Tuhan menyenangkan Anda menyenangkan Tuhan. Amin. Sukacitamu itu dari Tuhan. Yesus katakan begini, ya. Mintalah segala sesuatu, maka Bapakmu akan memberikannya kepadamu. Tapi sampai saat ini kamu tidak minta apa-apa kepadaku. Mintalah supaya sukacitamu penuh. Amin. Dulu saya pikir hanya soal minta-minta berkat, kayak begitu. Loh saudara, apa yang diberikan oleh Allah, Bapak itu, tujuannya supaya Anda beroleh sukacita. Amin. Ketika Anda beroleh sukacita, Anda nggak mengejar sukacita. Nggak mengejar kesenangan diri sendiri. Supaya Anda sekarang boleh balik kembali untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Bingung ya? Masih bingung? Bajunya dibalik kalau bingung. Nah, masih bingung nih? Saya harap nggak bingung ya. Ngerti ya maksud saya? Tuhan, dia lakukan dulu untuk kita, lalu Anda mulai melakukan untuk dia. Ya. Seperti itu. Jadi dia bikin pola, patternnya. Supaya Anda sebagai gambarnya itu nanti akan mengikut pola daripada aslinya itu. Coba kalau Anda bercermin itu ya. Anda angkat tangan. Gambarnya angkat tangan enggak? Angkat tangan. Kalau Allah suka memberi sukacita, Anda suka memberi sukacita enggak? Loh, Anda itu gambar. Makanya aslinya itu mencoba untuk memberikan suatu pattern yang bagus. Supaya gambarnya juga berbuat yang bagus juga. Amin. Kalau aslinya patternnya itu jelek, jahat, gambarnya ikut jahat. Amin. Nah, saudara, sekarang kita paham. Ya, orang yang masih hidup dalam dosa, bapaknya adalah si penipu, pendusta itu, si jahat itu. Makanya nggak heran dia berbuat jahat. Orang yang terima Tuhan Yesus, Anda di dalam Yesus, dalam kasih karunia Bapa, sekarang pattern Anda adalah Bapa itu sendiri. Amin. Nah, saudara, sekarang Tuhan menebus kita. Ketika Anda telah ditebus olehnya, sekarang Anda diberi status yang baru. Statusnya apa? Ya, statusnya apa? Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin. Menjadi ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Nah, oleh sebab itu, sebagai ciptaan yang baru, sekarang Anda punya tugas yang baru. Amin. Jangan hanya merasa keren, jadi ciptaan baru. Tapi Anda perhatikan, konsekuensi dari menjadi ciptaan baru, sekarang Anda mengemban tugas yang baru pula. Amin. Nah, mereka yang percaya kepada firman-Nya dan menerimanya dalam hatinya akan mengalami kelahiran baru dan menjadi ciptaan baru
Yang lama egosentris telah lenyap dan yang baru yaitu kristosentris ya telah terbit. Nah, Saudara, perhatikan di sini. Manusia baru ya, apanya yang baru? Yang baru adalah yang lama dulu ego, sekarang Kristo. Ya. Dulu egosentris, sekarang kristosentris. Yang lama telah lenyap, artinya egosentrisnya telah lenyap. Dan yang baru yaitu kristosentrisnya sekarang telah terbit. Amin. Pastikan Bapak Ibu Saudara, Anda bukan lagi orang yang egosentris. Tapi sekarang Anda adalah manusia baru yang punya karakteristik yaitu kristosentris, hidup untuk Tuhan. Amin. Nah, sekarang mereka yang percaya di dalam hatinya ya kepada firman-Nya dan menerimanya di dalam hatinya akan mengalami kelahiran baru dan menjadi ciptaan baru. Yang lama, yang egosentris telah lenyap, dan kristosentris itu sudah terbit bagi kita semuanya. Amin. Nah, 2 Korintus 5 ayat 14. Ini ayatnya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan yang lama sudah berlalu. Paulus menganjurkan kepada para ciptaan baru ini dalam Roma pasal 12. Ya. Nah, jadi sudah seyogyanya ya bahwa kesadaran akan kasih Kristus bagi kita itu mendorong kita untuk mempersembahkan diri kepadanya untuk melayani Dia. Nah, ini Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, persembahan yang hidup. Ini tadi. Ya, saudara. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Nah, Paulus menganjurkan. Dia tidak memaksa. Makanya dimulai dengan kata, demi kemurahan Allah, saudara-saudara, aku menasihatkan kepadamu. Kalau boleh saya kutip kalimat daripada Paulus ini, sekarang saya juga boleh juga nih menganjurkan kepada Bapak Ibu Saudara. Demi kemurahan Allah Bapak Ibu Saudara, aku menasihatkan kamu. Ya. Kalau Paulus menasihati murid-muridnya, malam hari ini Bapak Ibu Saudara izinkan saya juga untuk boleh menasihatkan hal yang sama kepada Bapak Ibu Saudara. Demi kemurahan Allah, ya, aku menasihatkan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini, ya, apa nasihatnya? Paulus katakan apa tadi? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Saya dulu waktu baca ayat ini agak sedikit ganjel. Kok persembahan hidup? Di mana-mana persembahan itu kan ya, dikorbankan itu kan dipotong. Gitu ya. Nah, kenapa Allah ingin persembahan kita adalah tubuh yang hidup, bukan tubuh yang mati? Anda tak perlu mati. Karena sudah ada yang mewakili Anda untuk mati di atas kayu salib, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga untuk perkara ini, dalam mempersembahkan ini, jangan Anda mematikan hidupmu.
Justru persembahkan hidupmu itu. Tubuhmu yang hidup. Nah, coba saudara kalau bangun tidur setiap hari. Anda sebut organ-organ semua anggota organ tubuh Anda itu. Bapak, aku persembahkan mataku hari ini. Biar mataku boleh melihat apa yang ingin engkau lihat. Bapak, aku persembahkan mulutku. Biar dari mulutku itu keluar perkataan. Seperti apa yang ingin engkau katakan. Bapak, aku persembahkan telingaku. Biar telingaku boleh mendengar apa yang ingin engkau dengar. Sehingga Anda nggak dengar gosip terus. Kenapa? Anda akan ketemu dengan orang yang tepat, yang akan membicarakan sesuatu yang tepat, seperti apa yang Bapak ingin dengar. Amin. Nah, Bapak, aku persembahkan juga hidung saya. Supaya apa? Kami menghirup, mencium sesuatu yang seperti engkau ingin cium dan hirup Tuhan. Ya, nah seperti itu ya. Bapak, aku persembahkan tanganku. Supaya tanganku melakukan, mengerjakan seperti apa yang ingin engkau kerjakan. Bapak, aku persembahkan kakiku. Supaya kakiku berjalan seperti kemana engkau ingin pergi, Tuhan. Betul enggak? Siapa yang pernah berdoa seperti itu? Siapa yang pernah berdoa seperti itu? Siapa yang pernah berdoa seperti itu? Kalau belum, nah coba besok pagi bangun tidur ya, Anda mulai berdoa seperti itu. Persembahkan seluruh anggota tubuh Anda. Nanti Anda lihat sepanjang hari sampai malam arah hidup Anda keren. Amin. Apa yang Anda dengar beda dengan yang kemarin. Apa yang Anda lihat beda dengan yang kemarin. Apa yang Anda hirup beda dengan yang kemarin. Kenapa? Sekarang hidungmu bukan hidungmu lagi. Matamu bukan matamu lagi. Telingamu bukan telingamu lagi. Dipersembahkan artinya sekarang jadi miliknya Tuhan. Amin. Dia yang pengen melihat dengan matamu. Dia yang pengen mendengar dengan telingamu. Dia yang ingin bicara dengan mulutmu nanti. Dia ingin melangkah dengan kakimu. Dia ingin melakukan sesuatu dengan tanganmu. Amin. Kuncinya di sini. Dan ini tidak dipaksa, saudara. Ya, Paulus berkata, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Malam hari ini juga saya hanya menyarankan kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa Paulus menyarankan ini kepada jemaatnya, kepada murid-muridnya? Karena ini kunci daripada keberhasilan dalam pertumbuhan kerohanian Paulus. Paulus itu kenapa bertumbuh dengan cepat? Karena dia bisa tahu caranya memulai segala sesuatu supaya lebih efektif. Hidupnya efisien. Yaitu dengan apa? Bypass dia. Kalau aku berjuang sendiri, kayaknya susah untuk mencapai Allah. Tapi kalau semua aku persembahkan kepada dia, dia take over hidup saya. Dia ambil seluruh hidup saya. Dia yang bergerak di dalam saya. Semua akan lebih mudah. Kenapa? Anda nggak nabrak dengan dia. Anda terus nurut, ikut. Kenapa? Dikendalikan langsung oleh dia. Kesadaran mempersembahkan segala sesuatu kepada dia. Ya, tapi jangan licik. Banyak orang tuh kadang-kadang licik ya. Ngasih nih, persembahkan. Lepas kepalanya, pegang ekornya. Itu enggak ya? Nah, itu orang Kelapa Gading misalnya gitu. lepas kepalanya, pegang ekornya. Itu enggak ya? Nah, itu enggak ya? Tuhan, sudah aku persembahkan semua kepadamu ya.
Tapi Anda masih ikut campur untuk ngatur. Itu artinya Anda masih pegang ekor Anda. Ketika Anda persembahkan, Anda nggak punya hak lagi atas mata Anda. Anda nggak punya hak lagi atas hidung Anda, telinga Anda, amin, mulut Anda, tangan Anda, kaki Anda. Bapak, ku persembahkan tubuhku, amin. Nah, kadang-kadang saya ledek sedikit, Bapak, ku persembahkan dompetku. Bukan hanya tubuh, segala sesuatu, sampai semuanya, amin, dipersembahkan kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan itu jadikan menjadi persembahan yang sejati. Amin. Nah, perhatikan saudara. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Tanda tanya belakangnya. Artinya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Nah, kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuhmu bukan tubuhmu. Tubuh yang Anda diami itu bukan punyamu lagi. Punyanya siapa? Ini tangan siapa? Halo? Ini tangan siapa? Coba angkat tangan Anda. Lalu Anda mulai ngomong, ini tangan siapa? Bukan tangannya Pak Among. Bukan tangannya Pak Bufoni, bukan. Bukan tangannya Pak Coker. Betul nggak? Ini tangannya siapa? Nah, Anda persembahkan kepada siapa? Anda persembahkan kepada Bapak ya. Diterima sama Bapak. Jadi miliknya Bapak. Ini tangannya Bapak. Amin. Halo? Paham ya? Bukan milikmu sendiri lagi. Miliknya siapa? Milik yang menebus Anda. Nah, contoh gini. Satu hari ya, saya beli sesuatu. Ya. Keramik ya, ke teko keramik gitu. Wah, Saudara, di situ sudah ditulisin. Pecah berarti beli. Itu juga pecah berarti beli. Waduh, kita hati-hati jangan banyak memecahkan. Akhirnya menemukan ya teko yang bagus atau cangkir yang bagus. Kita beli di situ. Ya, oke, beli. Setelah saya bayar, ya, setelah saya bayar, lalu saya bawa, ya, saya ambil dari kasir itu. Di depan kasir itu teko saya ketok-ketok ke tembok begitu. Sampai retak. Itu pemilik toko bisa melarang nggak? Punya hak melarang nggak? Enggak. Tapi sebelum saya bayar, sudah di ultimatum dulu kan. Pecah berarti beli. Betul nggak? Ya, ultimatumnya itu tidak berlaku lagi setelah barang itu saya beli. Betul nggak? Dia nggak punya hak atas barang yang sudah saya beli itu. Ketika hidupmu dibeli oleh Allah, siapa yang punya hak atas hidupmu? Yang beli, betul nggak? Pemilik lamanya sekarang nggak punya hak. Itu pembeli itu, pemilik baru itu mau melakukan apa saja terhadap apa yang pernah dibeli dari pemilik lama itu, pemilik lamanya nggak bisa protes. Ya, nggak bisa protes. Kan sudah dibeli.
Hah? Nangkep tidak malam hari ini? Kenapa dia berkata hidupmu sekarang menjadi miliknya? Karena dia beli. Dia bayar cash, lunas, dengan harga yang mahal. Allah itu kalau beli nggak pernah kredit. Coba saudara kalau Anda diberi kredit, dibeli Allah dengan kredit, Anda jalan kemana-mana bunyinya dit gitu ya. Kenapa? Barang kreditan nih. Tapi Allah beli cash, lunas, dengan harga yang mahal seperti itu. Dengan bangga dia berkata, sekarang kamu milikku. Amin. Kamu punyaku. Itu tanganku. Itu mulutku. Lah, hidup Anda mulai terarahkan apa? Dikendalikan oleh si pemilik yang baru. Pemilik yang lama itu lemah. Karena sering digoncang, sering diganggu oleh penguasa kegelapan si jahat itu. Di tangan Tuhan. Ketika hidupmu dimiliki oleh dia, dan Anda tidak protes, nanti kemana arahnya? Apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, semua seleranya dia. Amin. Seleranya dia. Nah, apa seleranya dia? Pikiran yang mulia. Amin. Perkataan yang manis. Perbuatan yang benar. Amin. Itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika Anda menyadari dan mulai mau mempersembahkan hidup Anda. Amin. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Ketika dia buat kita semuanya ini. Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan begini. Efesus 2 ayat yang ke-10. Nah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Nah, saudara, ayat ini sangat membekas di hati saya. Karena saya punya pengalaman dengan ayat ini. Ya, dulu waktu saya sekolah Alkitab, saya melanggar sesuatu. Ya. Nah, ya. Lalu akhirnya dihukum sama ibu asrama. Ya, dihukum sama ibu asrama. Pertama hukumannya nggak boleh sarapan pagi. Ya, ketika teman-teman pada sarapan pagi, saya suruh menghibur mereka karena ibu asrama tahu saya bisa main musik. Ya, silakan nyanyi sampai mereka selesai makan. Wow, hebat itu ya. Jadi udah nggak sarapan, suruh nyanyi di depan mereka yang makan pagi ya. Tapi ya itu konsekuensi, gitu, hukumannya. Terus masih ditambah lagi. Tolong catat ya di kertas sebanyak 100 kali. Efesus 2 ayat 10. Jadi ayat ini saya tulis sampai 100 kali. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi itu efek jera yang diberikan oleh ibu asrama kepada saya. Dan ketika saya menulis ayat ini, bayangin saudara, 100 kali. Kira-kira sampai ngelontok. Setiap nulis karena kita ini buatan Allah. Itu enggak itu? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tadi kan saya jahat, betul enggak ya? Nah, maksudnya di sini nih. Jadi untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi itu sebuah nasihat, arahan, ya, yang secara tidak langsung supaya itu membekas di dalam pikiran saya. Disuruh menulis
suruh menulis, ya. Nah, sudah setor begini. Nah, sekarang kamu kan sudah nulis 100 kali. Pasti sudah hafal kan? Oh, bukan hafal lagi, ya enggak? Itu di luar kepala walaupun ada kipas angin enggak hilang. Kenapa? Itu membekas luar dalam namanya. Nah, banyak orang kadang-kadang hanya hafal di luar kepala, bukan? Deket kipas angin hilang, di bawah angin. Ya. Nah, saya bukan hanya di luar kepala, sampai ngintip istilahnya. Itu orang jadi membekas di dalam gitu. Nah, disuruh berdiri di kelas, lalu disuruh menghafalkan ini. Coba tanpa membaca, bunyikan. Saya dengan gampang membaca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, tapi walaupun saya hafal, saya nggak pernah merenungkan ayat ini. Saya cuma takut dihukum lagi. Ya, betul, saya cuma takut dihukum lagi. Dan apa yang aku takutkan itulah yang menimpa aku. Ternyata saya dihukum lagi, saudara ya. Nah, hukuman yang kedua, saya disuruh menghafalkan, ya. Yeremia 29 ayat 11. Saudara, aduh saudara, itu aneh-aneh. Hukumannya sekarang bukan nggak boleh sarapan pagi, suruh cabut rumput. Itu aneh-aneh itu sekolah kitab. Ya, seperti itu. Ya, nah saudara, karena kita ini buatan Allah, itu baru saya renungkan ketika saya mulai gabung dengan Revival Total Ministry ini. Walaupun saya sudah melayani sebelumnya. Sebelum tahun 94, saya gabung dengan Revival Total Ministry. Ya, saya sudah melayani. Melayani di Nganjuk, di Solo, pindah lagi lalu ke Jakarta itu. Ya, lah 94 itu, saya mulai merenungkan. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Ketika saya mendengar Pak Andreas sering khotbah, ya, hidup posisi anak Allah, hidup kita diangkat derajatnya dan kok bisa ya seperti itu. Ketika ayat itu muncul kembali, saya baru ngeri. Kadang-kadang saya share sama Pak Andreas, Pak, ya, orang kadang-kadang menghina kita, ya, bilang kita sesat, bilang kita ini, ya, dan sebagainya. Tapi ayat ini membuat saya tidak pernah merendah. Apapun katamu, apapun kata orang, saya ini adalah buatan Allah. Amin. Nggak peduli dengan penilaian orang. Ada orang bilang, orang udik loh, orang kampung. Nah, biarin. Gini-gini buatan Allah. Saya lebih bangga jadi buatan Allah daripada buatan Cina. Amin. Made in China gampang rusak katanya. Nah, saudara, ada yang bangga sudah made in Jepang, ada Buteruko, orang Jepang. Gua made in Jepang, Pak, katanya gitu ya. Ya, nah, made in Jepang. Tapi saya bangga jadi buatan Allah. Amin. Anda buatan Allah. Coba katakan, saya buatan Allah. Gini-gini made in Allah. Amin. Nah, Anda beli barang made in Jepang aja itu, bangga banget, betul nggak ya? Nah, handphone nih, contoh. Nah, Anda beli Samsung, betul nggak? Sama beli Oppo, betul nggak? Atau Asus, gitu. Nah, kira-kira lebih pede mana bawanya? Lebih pede bawa Samsung, betul nggak? Samsung buatan Korea, Oppo buatan Cina, gitu ya. Apalagi buatan Korea, lebih begitu lagi. Nah, saudara, kita harusnya bangga. Anda itu adalah buatan Allah, dan Anda tahu, Allah waktu membuat Anda diciptakan dalam Kristus, ada tujuannya untuk melakukan
pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Apa itu pekerjaan baik? Yesus pernah nih mengatakan kepada murid-muridnya, ya, jangan heran ya, nanti pada akhir zaman akan ada banyak orang yang protes. Bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku yang mengusir setan demi namamu? Tapi nanti aku akan berterus terang. Enyahlah, hai kamu sekalian, pembuat kejahatan. Artinya apa? Pekerjaan mereka dipandang oleh Tuhan sebagai pekerjaan yang jahat, bukan yang baik. Amin. Nah, di dalam Yesus, Dia telah mempersiapkan kepada kita semuanya supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Pekerjaan yang baik itu nurut maunya Tuhan. Bukan berasal dari gagasan Anda. Bukan dari rancangan Anda. Tapi Anda nangkep plannya Tuhan apa. Jadi setelah Anda menyadari bahwa tubuhmu, anggota tubuhmu sekarang menjadi miliknya, sekarang pergerakannya kemana dia bergerak, itu penunggu. Nunggu arahan. Biar dia yang memberikan instruksinya. Amin. Nah, dalam segala hal, praktekkan. Dalam pelayanan, dalam hidup sehari-hari, dalam menentukan menu sekalipun, kadang-kadang Anda boleh libatkan dia. Karena apa? Anda mau makan, menggunakan tubuh yang bukan milik Anda lagi, menjadi miliknya dia. Ya, nah, Anda boleh tanya, Bapak, engkau mau makan apa hari ini? Ya, Tuhan Yesus, engkau pengen makan apa hari ini? Nah, enaknya kita makan apa hari ini? Nanti dia akan memberikan inspirasi. Ah, lontong sayur. Kenapa lontong sayur? Ya, sudah lama saya nggak makan lontong. Lalu kok tahu ya, saya juga suka lontong sayur. Nah, saudara ya. Nah, ini contoh aja gitu ya. Nah, besoknya tanya lagi, ya. Makan apa? Nah, besok bilang nasi pecel, ya, pecel Madiun, ya, Ibu Wir. Nah, saudara, wah, pokoknya nanti dia nentukan semuanya, ya. Nah, sampai ada teman saya, ya, dia pakai baju aja nanya, ya, Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, ya, kita mau pakai baju apa? Betul, ya, ada namanya Bu Yogi Tesa, ya, dia devosinya lebih ke arah Roh Kudus, ya, jadi sedikit-sedikit bilang Roh Kudus, engkau ingin aku pakai baju apa? Gitu. Waktu dia buka lemari, gitu ya, itu baju bisa ngomong. Itu gitu. Waktu dia mau milih yang menurut seleranya dia, ada baju yang di pojok, dia bilang gitu ya, udah punya yang baru, yang lama dibiarin, gitu. Udah gitu, ya. Kaget dia. Nah, akhirnya dia ambil baju itu. Ya, makasih, gitu ya. Dipakai. Gitu ya. Waktu dipakai rasanya secara ini gitu ya, ini kayaknya nggak cocok, nggak matching gimana gitu ya. Tapi dia merasa damai saja. Tadi kan tanya Roh Kudus pakai mana? Lah akhirnya Roh Kudus tunjuk yang itu. Nah, apa yang terjadi? Ketika dia ada di pertemuan, ya mau khotbah gitu, lalu banyak orang komentar, Bu, bajunya hari ini bagus ya. Bagus apa? Ini baju lama. Menurut saya udah nggak matching. Kok kamu bilang bagus? Bener, Bu. Bilang, bagus banget. Oh, kalau Roh Kudus yang memberikan, ya memilihkan itu. Seleranya beda. Ternyata, wow keren. Ya. Nah, saya harap Bapak Saudara juga nanti mulai ya melakukan pekerjaan baik itu artinya apa? Nurut maunya Tuhan. Amin. Jangan mulai ya
banyak kemauan di dalam hidup Anda. Nah, Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya, ya, artinya sebelum Anda dibentuk, Tuhan sudah punya tujuan dalam hidup Anda. Supaya kita hidup di dalamnya tersebut. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini ya kita sampai di sini dulu. Besok kita akan melanjutkan ya bagaimana hidup dalam melayani Dia. Ini salah satu agenda dalam panggilan surgawi tersebut. Ya, malam hari ini cuman saya menyadarkan kembali mereview bahwa sebenarnya hidup kita ini ada tujuannya. Dosa merusak. Kasih Yesus, kasih Bapa melalui Tuhan Yesus memulihkan sehingga Anda menjadi ciptaan baru, manusia baru, punya tujuan kembali di dalam Dia. Bukan orang egosentris, tapi menjadi manusia kristosentris. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.